Guys, pada baru-baru ini kecoh mengenai satu lagi statement mengenai Uni Europe di mana dikatakan demi mencegah Indonesia untuk terus maju, di mana Uni Europe rasmi untuk stop untuk produk sumber daya alam daripada Indonesia. Adakah ini benar, guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber yang baru saja terjumpa Musa Channel dan juga kepada subscriber yang sudah subscribe channel ini sejak dulu lagi dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar kalian dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan demi mencegah Indonesia untuk terus maju, di mana Uni Europe rasmi untuk stop semua produk-produk sumber daya alam sampai ke Uni Europe. Wow, sampai begitu sekali, guys. Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai tindakan yang dilaksanakan ini, guys. Semak dulu video ini. Uni Eropa mengumumkan kebijakan baru yang melarang komoditas hasil deforestasi atau pembabatan hutan masuk ke wilayah Uni Eropa. Iya, yang pertama kita sudah kirim tim ya, Pak Menko, Pak Menteri, Pak Menko Perekonomian, Pak Menteri sana, untuk mengajak membuat polisi kebijakan yang sama sehingga suplai ke pasar tidak terlalu banyak, suplai kita kendalikan. Hanya gara-gara kita nggak mau tanda tangan semuanya jadi buyar lagi. Karena saya tahu juga ini yang diincar sebenarnya hanya kita aja. Harus mulai berani ke situ. Saya sudah perintah juga ke Menteri BUMN, juga beberapa perusahaan swasta, perindustrian, untuk swastanya, agar didorong investasi, dicarikan partner, sehingga raw material itu betul-betul dipakai kita sendiri di dalam negeri. Geger, demi cegah Indonesia maju, Eropa resmi stop produk sumber daya alam ke sana. Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia, negara dengan kekayaan alam melimpah, kini dihadapkan pada gejolak baru. Uni Eropa dengan keputusannya yang gagap gempita menghentikan semua pasokan produk unggulan dari sumber daya alam Indonesia. Mengapa langkah ini diambil? Eropa berdalih untuk mencegah kemajuan Indonesia dalam perekonomian global. Keputusan ini menjadikan jalan yang sulit diatasi, mengingat sebagian besar komoditas andalan Indonesia terpukul hebat. Pilar-pilar penting ekonomi Indonesia seperti sawit dan kopi dengan tegas terkena dampaknya. Eropa sebagai salah satu importir minyak sawit terbesar ketiga di dunia memutuskan hubungan dagang ini tanpa belas kasihan. Konsekuensinya begitu nyata. Pendapatan ekspor RI yang mencapai miliaran dolar AS terancam tergerus. Neraca perdagangan yang sudah rapuh kini semakin bergoyang hebat. Tentu saja, reaksi tak terelakkan muncul. Malaysia, saudara dekat Indonesia dalam eksportasi sawit, juga mengecam tindakan Eropa ini. Petani kelapa sawit pun menggema keras bahwa mereka tak mampu memenuhi persyaratan rumit yang diminta, seperti membuktikan geolokasi barang. Namun perdebatan tak hanya berpusat di Asia. Brasil sebagai raksasa produsen kedelai, kopi, dan daging sapi utama juga merasa geram. Tindakan sepihak Uni Eropa dikecam karena tidak memperhatikan suara Brasil. Sahabat Bagi-Bagi, dalam gelombang gejolak ini, Indonesia berdiri dengan tegar. Dalam tantangan yang menghadang, negeri ini harus menemukan jalan baru. Kreativitas dan inovasi menjadi senjata utama untuk mengatasi kejutan tak terduga dari Eropa ini. Menghadapi masa depan yang belum jelas, perlu adanya sinergi dan kerjasama di tingkat global. Dalam upaya melawan arus, Indonesia harus bersatu, mencari peluang baru, dan merangkul keberagamaan untuk meraih kemajuan. Inilah saatnya untuk membuktikan kegigihan dan ketangguhan dalam riak-riak tak terduga. Indonesia harus tetap berdiri kokoh
dan memperjuangkan masa depannya. Hanya dengan bersatu, negeri ini akan mampu melintasi badai yang melanda dengan kepala tegak dan harapan yang menggebu-gebu. Sahabat bagi-bagi, seperti yang kalian tahu, Uni Eropa dengan tegas memberlakukan undang-undang baru yang menggemparkan mengenai deforestasi pada awal minggu ini. UU yang dikenal sebagai EU Deforestation Regulation atau EUDR sebenarnya telah disetujui sejak bulan April. Namun kini berlaku secara resmi mulai 16 Mei 2023. UE mengklaim bahwa undang-undang ini diberlakukan untuk mengurangi resiko deforestasi. Dampaknya akan dirasakan oleh produk-produk yang diekspor ke pasar Eropa. Sejumlah komoditas menjadi korban dari kebijakan ini, termasuk minyak sawit, sapi, kayu, kopi, kakao, karet, dan kedelai. Aturan ini juga berdampak pada produk turunan seperti coklat, furnitur, kertas cetak, dan berbagai produk lain yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan dasar. Para eksportir akan menjalani proses uji kelayakan dan harus melacak produk mereka sejak tahap awal produksi. Mereka harus menjamin bahwa produk mereka tidak berasal dari daerah yang mengalami deforestasi setelah tahun 2020. Khususnya mulai tanggal 1 Januari 2021 dan seterusnya. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenakan denda hingga 4% dari pendapatan yang diperoleh di Uni Eropa. Selain itu, sistem peringkat risiko akan diterapkan untuk mengklasifikasikan negara asal berdasarkan risiko tinggi, sedang, dan rendah terkait deforestasi. Perusahaan besar diberikan waktu 1,5 tahun untuk mematuhi aturan ini. Sementara perusahaan kecil diberikan waktu 2 tahun. UE berdalih bahwa EUDR ini dibuat untuk melindungi hak asasi manusia terkait deforestasi, termasuk memperhatikan posisi masyarakat adat di daerah asal produk. Dengan langkah ini, konsumen Eropa dapat memiliki keyakinan bahwa mereka tidak akan lagi tanpa sadar terlibat dalam deforestasi. Dampak dari kebijakan ini begitu signifikan bagi Indonesia. Seluruh komoditas unggulan Indonesia akan dilarang masuk ke negara-negara anggota UE jika tidak memenuhi persyaratan Uni Deforestasi. Diketahui bahwa kecuali daging sapi dan kedelai, produk-produk yang termasuk dalam aturan ini merupakan andalan utama Indonesia di pasar Eropa. Sahabat bagi-bagi, dalam gelapnya tantangan yang mengintai, Indonesia tidak akan berhenti. Keberanian dan ketekunan mengalir dalam darah bangsa ini. Meskipun terhalang oleh larangan Uni Eropa, Indonesia akan terus melangkah maju, mengukir jejak kejayaan di dunia. Dengan kekuatan sumber daya alam yang tak terhitung, Indonesia akan mencari peluang baru. Inovasi akan menjadi kunci untuk menggenggam masa depan yang lebih cerah. Di tengah gelombang perubahan, negeri ini akan menemukan jalan untuk melampaui batasan-batasan yang ada. Bangkitlah Indonesia, tataplah masa depan dengan kepala tegak dan semangat yang berkorbar. Bersama-sama kita akan membuktikan bahwa larangan Uni Eropa hanyalah ujian kecil dalam perjalanan menuju kemajuan yang lebih besar. Dalam detak jantung bangsa terdapat kekuatan yang tak terbendung. Indonesia, negara yang menjunjung tinggi keberagamaan dan persatuan, akan terus bersinar. Majulah Indonesia tercinta dan jadilah inspirasi bagi dunia. Dengan keberanian dan semangat, kita akan mengatasi semua rintangan. Bersama, kita akan membawa Indonesia menuju masa depan yang gemilang. Mari kita buktikan bahwa Indonesia adalah kekuatan yang tak tergoyahkan. Bersama kita berdiri dalam latar belakang yang tak tergoyahkan, membawa Indonesia menuju masa depan yang penuh harapan. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step
Kalau kita tengok daripada dulu sampai pada masa kini, tidak kiralah Indonesia dan juga negara-negara yang lain dalam mengekspor bahan-bahan mentah, khususnya kalau kita tengok seperti minyak kelapa sawit, coklat, kopi dan banyak lagi bahan-bahan semula jadi yang diekspor, khususnya negara Indonesia, Malaysia dan juga Brazil, untuk diekspor terus ke negara-negara Eropah. Pada sebelum ini, di mana tiada sekatan ataupun tiada syarat-syarat yang ditetapkan untuk mereka mengekspor semua bahan-bahan mentah ini. Ada saja bahan-bahan mentah terus diekspor untuk kegunaan Uni Europe, khususnya negara-negara Eropah lah. Dan selepas daripada itu, di mana Indonesia dan juga ada beberapa negara yang telah dikenakan untuk mengekspor secara bulat-bulat. Dan selepas daripada itu, Indonesia dan ada beberapa negara yang dikenakan tindakan oleh Uni Europe, khususnya dalam membuat penambahan nilai terhadap bahan-bahan mentah, dan selepas itu diekspor terus keluar daripada Indonesia. Di mana pada baru-baru ini tindakan Uni Europe telah dikecam sekecam-kecamnya oleh negara-negara seperti Indonesia, Malaysia dan Brazil, dan ada lagi beberapa negara-negara yang lain dalam mengekspor bahan-bahan mentah. Kalau kita tengok seperti kopi, minyak kelapa sawit dan ada lagi bahan-bahan mentah yang lain, di mana Uni Europe telah membuat satu undang-undang yang dikenali sebagai UE Deforestation, di mana UE Deforestation ini meletakkan syarat-syarat yang khusus yang memang wajib untuk diikuti mana-mana negara di dunia ini sebelum mereka mengekspor bahan-bahan mentah yang telah ditetapkan oleh Uni Europe. Mereka mestilah memenuhi syarat-syarat itu. Jika mereka tidak memenuhi syarat-syarat untuk mengekspor bahan-bahan mentah seperti kelapa sawit, apa sahaja berkaitan mengenai kelapa sawit dan juga kopi, di mana mereka akan dikenakan cas tambahan ataupun tidak diterima mana-mana bahan semula jadi yang mereka ingin ekspor. Di mana undang-undang baru yang digubalkan oleh Uni Europe ini, iaitu UE Deforestation ini, dikecam teruk oleh negara Indonesia, Malaysia dan juga Brazil. Tapi apa-apa pun kita just waiting, apakah tindakan ini akan dikecam lagi oleh negara-negara selain daripada negara Brazil, Indonesia dan juga Malaysia. Kalau kita tengok, Malaysia, Indonesia dan juga Brazil merupakan pengekspor utama kelapa sawit, kopi dan juga bahan-bahan mentah yang lain. Aku yakin dan percaya untuk masalah ini, Indonesia mempunyai solusi bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Mungkin pihak Indonesia akan membuat perbincangan mengenai Uni Europe dan akan menyelesaikan masalah ini secepat yang mungkin. Sebab tindakan ataupun undang-undang baru ini yang di-create sendiri oleh Uni Europe bukan sahaja dia memusnahkan sendiri ekonomi dunia, tetapi dia memberi kesan kepada negara-negara yang selama ini bergantung sepenuhnya terhadap mengekspor bahan-bahan utama di dalam alam semula jadi. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.